Dengan skor telak 2-0, skuad bulu tangkis junior Indonesia secara dramatis menyingkirkan tuan rumah India untuk mengamankan tiket ke final Piala Suhandinata 2025. Sebuah performa yang benar-benar di luar dugaan, terutama saat bermain di kandang lawan yang terkenal angker. Benar sekali, ini adalah kemenangan yang sangat komprehensif. Kita tidak hanya bicara soal skor akhir 2-0, tapi bagaimana para pemain kita menunjukkan mental baja yang luar biasa. Pertandingan ini benar-benar menguras emosi, dari ketegangan di babak pertama hingga dominasi total di babak kedua. Mari kita bedah permainannya. Setuju. Di babak pertama pertarungan terasa sangat alot. Total skornya saja 45-35. Ini menunjukkan betapa ketatnya perlawanan yang diberikan oleh India. Semuanya diawali dengan partai ganda putra, di mana pasangan kita, Meriski Mubarak dan Raihan Dava SLP, sayangnya harus mengakui keunggulan lawan. Ya, mereka gagal membawa Merah Putih memimpin setelah kalah dari pasangan Bhargava Ram Arigela dan Viswa Tej Gotburu. Skornya sangat tipis, hanya 6-9. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan awal yang cukup berat, dan tekanan langsung beralih ke pundak pemain berikutnya di sektor tunggal putri. Dan disinilah dramamu dimulai. Thalita R. Wiryawan tampil habis-habisan. Meskipun sempat tertinggal, ia berhasil menipiskan jarak menjadi 16-18 melawan Unnati Huda. Perjuangannya luar biasa. Dia benar-benar menunjukkan semangat juang yang tak kenal lelah untuk merebut setiap poin. Betul sekali. Perjuangan Thalita seolah menjadi bahan bakar bagi Mohzaki Ubaidillah di partai ketiga. Tampil solid dan penuh percaya diri, Zaki berhasil membalikkan keadaan dan membawa Indonesia memimpin. Ia mengalahkan Raunak Chauhan dengan skor 27-15. Ini adalah titik balik krusial di babak pertama. Kemenangan Zaki benar-benar mengubah momentum. Keunggulan ini berhasil dijaga oleh pasangan ganda campuran kita, Ihsan Lintang P dan Rinjani Kwinarenastinen. Mereka tampil tenang di bawah tekanan dan sukses mengalahkan Celal Ramsanga dan Visakah Topo dengan skor akhir 36-33. Pertarungan yang sangat menegangkan. Dan akhirnya penentuan babak pertama ada di tangan ganda putri. Pasangan Rizka Anggraini dan Rinjani Kwinarenastinen berhasil mengunci kemenangan babak pertama untuk Indonesia. Mereka menundukkan Venala Kalagotla dan AR Utaya Suryan dengan skor akhir yang meyakinkan, 45-35. Kemenangan ini memberikan keunggulan psikologis yang sangat besar. Memasuki babak kedua, Indonesia tampil seperti kesetanan. Ada perubahan strategi yang jitu di sektor ganda putra. Kali ini Raihan Dava SLP dipasangkan dengan Alexius Ong Kitamasa Putra. Hasilnya, mereka melibas Bhargava Ram Arigela dan Viswa Tej Gotburu dengan skor telak 9-2. Dominasi total. Perubahan itu benar-benar jenius. Kemenangan cepat di partai ke-6 ini seolah meruntuhkan mental para pemain tuan rumah. Momentum sepenuhnya berada di pihak kita. Thalita R. Wiryawan yang kembali turun di partai ke-7, kali ini tidak memberikan ampun sama sekali kepada Unnati Huda. Benar, Thalita menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Ia membalaskan kekalahannya di pertemuan sebelumnya dengan kemenangan telak 18-8. Unnati Huda, yang merupakan pemain andalan India, dibuat tidak berkutik. Ini menunjukkan betapa cepatnya para pemain kita belajar dan beradaptasi. Keunggulan semakin menjadi-jadi. Mohzaki Ubaidillah kembali menunjukkan kelasnya di partai ke-8. Ia lagi-lagi mengalahkan Raunak Chauhan, kali ini dengan skor yang lebih telak, 27-15. Zaki benar-benar menjadi mesin poin yang sangat diandalkan oleh tim Merah Putih sepanjang turnamen ini. Pasangan ganda campuran Ihsan Lintang P dan Rinjani Kwinarenastinen juga tidak mau ketinggalan. Di partai ke-9 mereka memanfaatkan kesempatan dengan sangat baik, menundukkan Celal Ramsanga dan Visakah Topo dengan skor akhir 36-19. Mereka bermain lepas tanpa beban. Dan sebagai penutup yang manis, pasangan ganda putri Rizka Anggraini dan Rinjani Kwinarenastinen kembali menjadi pahlawan. Di partai ke-10, mereka memastikan kemenangan mutlak Indonesia atas India menjadi 2-0. Mereka menghancurkan pasangan Anya Bis dan Angel Punera dengan skor akhir 45-21. Sungguh sebuah performa yang luar biasa dari seluruh tim. Kemenangan ini bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mentalitas juara. Mengalahkan tuan rumah dengan cara seperti ini adalah pesan kuat untuk lawan kita di final. Skuad junior kita benar-benar siap untuk merebut kembali Piala Suhandinata. Tepat sekali. Dengan kemenangan ini, Indonesia berhak melaju ke partai puncak kejuaraan dunia junior 2025.
Seluruh rakyat Indonesia pasti bangga dan menantikan aksi mereka di final. Semoga mereka bisa mempertahankan performa gemilang ini dan membawa pulang gelar juara ke tanah air. Kesalahan fatal tak terduga membuat ganda putri Indonesia Febriana Melisa tersingkir secara menyakitkan di babak 16 besar Arctic Open 2025. Pemirsa, kabar kurang menggembirakan datang dari Vantaan Energia Arena Finlandia. Langkah salah satu ganda putri andalan kita, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Arctic Open 2025. Benar sekali, sebuah hasil yang sangat disayangkan. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia Perlitan dan Tina Hamuralitaran yang merupakan unggulan kedua di turnamen ini. Pertarungan yang dinanti-nanti ternyata berakhir pahit bagi wakil Indonesia. Pertandingan yang digelar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 ini berakhir dengan kekalahan 2 game langsung. Pasangan muda kita menyerah dengan skor yang cukup telak, 15-21 dan 13-21. Tentu ini hasil yang mengejutkan, terutama melihat bagaimana mereka bisa memberikan perlawanan ketat di pertemuan sebelumnya. Setelah pertandingan, Febriana tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia secara terbuka mengakui tidak puas dengan performa mereka hari ini. Apa yang menjadi masalah utamanya? Apakah karena lawan memang tampil luar biasa? Atau ada faktor lain dari internal tim kita? Menurut pengakuan Febriana, masalah utamanya datang dari diri mereka sendiri. Kami banyak sekali melakukan kesalahan sendiri, ujarnya. Ini adalah sebuah pengakuan yang jujur. Bola-bola yang seharusnya mudah untuk dikembalikan, justru malah menjadi poin untuk lawan atau mati sendiri. Itu sangat disayangkan. Kesalahan-kesalahan sendiri seperti ini seringkali menjadi musuh terbesar dalam pertandingan tingkat tinggi. Apakah ini berarti persiapan mereka kurang matang? Mengingat mereka mendapat bye di babak pertama. Febriana dengan tegas menepis anggapan itu. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini bukan karena kurangnya persiapan. Kami memang baru pertama turun setelah mendapat bye pada babak pertama, tetapi kami sudah latihan dan adaptasi lapangan juga lancar, tambah Febriana. Jadi masalahnya bukan di adaptasi atau persiapan, melainkan pada eksekusi di lapangan saat hari pertandingan. Lalu bagaimana Febriana melihat permainan lawan? Apa yang membuat pasangan Malaysia itu bisa menang dengan cukup mudah? Kuncinya adalah kesabaran. Febriana menganalisis bahwa Perli dan Tinaha tampil jauh lebih sabar dalam mengatur ritme permainan. Mereka tidak terburu-buru untuk mematikan lawan dengan serangan frontal. Strategi yang cerdik, jadi mereka lebih banyak bermain rally dan menunggu kesempatan. Tepat sekali. Mereka tidak langsung menyerang tetapi memancing kami lebih dahulu, jelas Febriana. Pasangan Malaysia itu dengan sabar memancing Ana dan Trias untuk melakukan kesalahan. Ketika Ana dan Trias melakukan kesalahan membuang bola atau memberikan pengembalian yang tanggung, barulah mereka tanpa ampun mengambil kesempatan itu untuk menyerang balik dan mencetak poin. Sebuah strategi yang sangat efektif, dan sayangnya pasangan kita masuk dalam perangkap tersebut. Ini menunjukkan kematangan mental dan taktik dari Perlitan dan Tinaha Muralitaran. Febriana juga membandingkan penampilan mereka kali ini dengan pertemuan terakhir di China Open 2025. Di sana, meskipun kalah, pertandingannya berjalan jauh lebih ketat dan seru. Apa yang berbeda dari pertandingan di China Open? Sebenarnya pola mainnya sama, tetapi di sini kami banyak mati sendiri, ungkap Febriana. Perbedaan paling mendasar adalah tingkat konsistensi dan jumlah kesalahan sendiri. Di China, kami lebih tahan dan minim kesalahan, sehingga pertandingan bisa lebih ketat. Lanjutnya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi Febriana dan Melisa. Melawan pasangan top dunia seperti Perli dan Tinaha, kesalahan sekecil apapun akan langsung dihukum. Tidak ada ruang untuk error jika ingin menang. Betul sekali. Turnamen Arctic Open 2025 ini menjadi pengingat bahwa untuk bisa bersaing di level tertinggi, tidak cukup hanya memiliki skill dan kekuatan, tetapi juga kesabaran, fokus, dan kemampuan untuk meminimalisir kesalahan sendiri. Kekalahan ini tentu pahit, tetapi semoga bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih dan juga bagi Febriana dan Melisa sendiri. Perjalanan mereka masih sangat panjang, dan pengalaman seperti ini akan membuat mereka lebih kuat di masa depan. Kita semua berharap mereka bisa segera bangkit, memperbaiki kesalahan, dan kembali dengan performa yang lebih solid di turnamen-turnamen berikutnya. Perjuangan belum berakhir. Terus dukung para atlet kita, pemirsa. Tentu saja, kekalahan adalah bagian dari olahraga. Yang terpenting adalah bagaimana mereka merespons kekalahan ini.
Dengan usia yang masih muda, jalan mereka untuk menjadi ganda putri top dunia masih sangat terbuka lebar. Analisis dari Febriana menunjukkan kedewasaan. Ia tidak mencari-cari alasan, tetapi langsung menunjukkan pada titik lemah mereka dalam pertandingan tersebut. Ini adalah sikap seorang juara sejati. Mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk menjadi lebih baik. Strategi memancing dari Perli dan Tinaha memang dikenal sangat efektif. Mereka punya pertahanan yang solid dan kesabaran yang luar biasa. Mereka membiarkan lawan menyerang dan membuat kesalahan, lalu mereka mengambil alih kontrol permainan. Ini adalah taktik yang sering digunakan oleh pemain-pemain berpengalaman. Dan kali ini Febriana dan Melissa merasakan langsung betapa mematikannya strategi tersebut. Meskipun sempat kecolongan di set pertama dan dipaksa bermain dramatis hingga 3 set, tim bulu tangkis junior Indonesia akhirnya berhasil membungkam Hong Kong dan melaju ke perempat final Suhandinata Cup 2025. Untuk menantang Taiwan. Pemirsa, kembali lagi di channel kami. Hari ini kita punya berita super menegangkan dari ajang Suhandinata Cup 2025 di India, di mana tim junior Indonesia baru saja melalui laga penentuan yang bikin jantung copot. Betul sekali, pertandingan terakhir fase grup F melawan Hong Kong pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 menjadi saksi bisu betapa dramatisnya perjuangan Garuda Muda untuk lolos ke babak 8 besar. Benar, laga ini sama sekali tidak mudah. Mojaki Ubaidillah dan kawan-kawan dipaksa bermain hingga 3 set oleh Hong Kong. Dengan skor akhir yang sangat tipis, 44-45, 45-37, dan 45-23. Indonesia bahkan sempat kecolongan di set pertama dengan poin yang sangat dramatis. Sektor pertama yang turun adalah ganda putra, Muhammad Rizky Mubarok dan Raihan Dava Etsel Pramono, yang sayangnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-9. Hasil kurang memuaskan juga didapat oleh kapten kita, Mojaki Ubaidillah dan juga Thalita Ramadhani Wiryawan yang turun di nomor tunggal putri. Keduanya harus menelan kekalahan dan membuat posisi Indonesia semakin tertekan. Namun asa merah putih kembali menyala berkat pasangan ganda putri, Rizka Anggraini dan Rinjani Kwinarastin. Mereka berhasil merebut kemenangan krusial dalam pertarungan yang sangat ketat dengan skor 36-35. Sebuah kemenangan yang sangat penting. Sayangnya momentum itu belum sepenuhnya berpihak pada kita. Rinjani yang langsung bermain di nomor ganda campuran bersama Iksan Lintang Pramudya harus kembali menelan kekalahan tipis dengan skor 44-45. Situasi benar-benar menegangkan. Thalita yang akrab disapa Tali memberikan komentarnya setelah pertandingan. Ia mengakui bahwa permainan hari itu sangat ketat dan menegangkan, terutama karena Indonesia kalah 0-1 di set pertama. Ia berusaha bermain tanpa beban dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tali juga menambahkan bahwa lawannya di tunggal putri punya serangan yang sangat bagus. Bahkan sempat ada insiden protes di set kedua, di mana lawan tidak menerima keputusan wasit karena bola dinyatakan keluar. Ini menunjukkan betapa tingginya tensi pertandingan. Set kedua meskipun tegang, saya berusaha hadapi dengan tenang dan bermain bagus. Dengan sistem rally poin 9 ini permainannya harus bersih dan jangan sampai membuang poin terlalu banyak, kata Tali. Ini adalah kunci dalam format baru yang super cepat ini. Pada laga penentuan ini Indonesia menurunkan 7 pemain andalannya, Mojaki Ubaidillah, Muhammad Rizky Mubarok, Raihan Dava Etsel Pramono, Thalita Ramadhani Wiryawan, Rizka Anggraini, Rinjani Kwinarastin, dan Iksan Lintang Pramudya. Meskipun sempat kehilangan game pertama, performa tim muda Indonesia ini berhasil bangkit di 2 set terakhir. Terutama di set ketiga yang menjadi penentuan di mana mereka benar-benar mendominasi dan hanya memberikan 23 poin untuk Hong Kong. Iksan Lintang Pramudya yang bermain di partai penentu juga mengakui adanya ketegangan. Berada di partai penentu pasti ada rasa tegangnya, tinggal bagaimana saya mengatasinya. Di set pertama kami kurang tenang padahal sudah sempat membalikan keadaan menjadi 44-43, ucap Lintang. Lintang juga menyebutkan bahwa di set pertama ia masih dalam proses adaptasi dengan lapangan. Namun di 2 set berikutnya, ia dan Rinjani sudah bermain lebih tenang dan bisa menikmati permainan. Komunikasi di antara mereka menjadi kunci. Bahkan mereka sudah pemanasan bersama sebelum Rinjani turun di ganda putri. Menurut Lintang, dengan sistem poin 9 yang baru ini, kuncinya adalah harus langsung memegang kendali permainan sejak poin pertama. Tidak ada waktu untuk bersantai sama sekali, setiap poin sangat berharga. Kemenangan dramatis atas Hong Kong ini memastikan Indonesia keluar sebagai juara grup F dan berhak melaju ke babak perempat final yang akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Lawan yang akan dihadapi pun bukan kaleng-kaleng. Benar sekali, di babak 8 besar nanti, Indonesia akan menantang juara dari grup E yaitu tim kuat Thailand. Ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat sengit dan ditunggu-tunggu. Pelatih Harley memberikan evaluasi terhadap performa para pemain, khususnya Thalita. Kalau melihat performa Thalita Ramadhani Wiryawan, ini kali kedua dia diturunkan. Saya melihat progresnya semakin bagus dengan adaptasi poin 9 ini. Pelatih juga menambahkan bahwa Thalita kini lebih bisa menikmati permainan dan menyesuaikan diri. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, performanya terus menunjukkan peningkatan. Namun tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Hal yang menjadi perbaikan dari sektor tunggal putri adalah dia harus lebih tenang lagi dan menjaga fokusnya. Selain itu, pemanasan harus lebih maksimal karena sistem poin yang pendek menuntut kesiapan sejak awal. Pelatih juga menekankan pentingnya bermain lebih rapi. Dengan sistem poin pendek ini, tekanan yang dirasakan akan lebih tinggi, jadi permainan harus lebih rapi, tuturnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Menjelang laga melawan Taiwan, fokus utama tim pelatih adalah menjaga kondisi para atlet. Persiapan untuk besok kita jaga kondisi para atlet dan berkoordinasi dengan dokter gizi untuk asupan nutrisinya. Apa yang diperlukan agar recovery berjalan bagus, tutup Herli. Sebuah perjuangan yang luar biasa dari Garuda Muda. Dukung terus perjuangan mereka di babak perempat final melawan Taiwan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami.